ITS pengantar material konstruksi, penjelasan pertemuan pertama hingga pertemuan 7. Pertemuan pertama tentang general. Pengertian bangunan dalam arti gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau juga di dalam air. Pengertian infrastruktur adalah sistem dari fasilitas umum, baik yang didanai oleh pabrik ataupun swasta, yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Tujuan bangunan dan infrastruktur, yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat kerja, yang ketiga sebagai menjalankan aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis bangunan menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010. Yang pertama, bangunan sederhana lantai 1 sampai dengan lantai 4. Yang kedua, bangunan bertingkat sedang lantai 5 sampai 8. Yang ketiga, bangunan bertingkat tinggi lebih dari lantai 8. Jenis-jenis infrastruktur ada jalan, jalan kereta api, jembatan, bendungan, irigasi dan drainase, pelabuhan, lapangan terbang. Temuan kedua tentang kayu. Kayu merupakan bahan yang ramah lingkungan karena bahan kayu dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Kayu merupakan sumber kekayaan alam yang tidak akan habis-habisnya jika dikelola dengan baik. Bagian-bagian kayu ini ada kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu gubal, kayu teras, hati, lingkaran tumbuhan 1 tahun, dan jari-jari kayu. Jenis-jenis kayu, ada kayu jati, kayu merbau, meranti, albasia, cendana, ulin, eboni, dan seterusnya. Di sini ada sifat-sifat fisik kayu. Ada berat jenis, ada higroskopik, dan warna kayu. Sifat-sifat mekanik kayu, ada kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan lentur, dan kekakuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu, ada berat jenis, struktur kayu, dan kelelahan kayu. Pertemuan 3 tentang agregat. Agregat adalah istilah kolektif untuk bahan mineral seperti pasir, batu kerikil, dan krusit stone yang digunakan pada media yang mengikat aspal dan semen Portland. Fungsi dari agregat dapat mengurangi susut pada beton, dapat mempengaruhi keekonomisan beton, dan sifatnya yang tahan terhadap benturan. Agregat menurut ukurannya ada agregat kasar dan halus. Agregat menurut teksturnya, jenis agregat ini ditinjau dari teksturnya ada 5 macam. Agregat halus, agregat berbutir, agregat kasar, agregat kristalin, dan agregat sarang lebah. Mekanisme lekatan antara agregat dan pasta semen, ada ikatan fisik, ada ikatan kimia, ada kekuatan, ada toughness, dan ada hardness. Sifat fisik agregat, ada spesifik gravity, ada porositas, dan absorbs. Sifat fisik lainnya, kondisi agregat berdasarkan kandungan airnya dibagi atas, ada kering oven, kering udara, jenuh air, dan basah. Pengujian agregat menggunakan analisa saringan, menggunakan berat jenis dan daya serap, dan menggunakan kadar lumpur. Modulus kehalusan adalah sebagai jumlah persen kumulatif yang tertahan pada saringan seri standar dibagi 100, dan biasanya modulus kehalusan dihitung untuk agregat halus. Jika Fm lebih dari 3,2, tidak baik digunakan untuk campuran beton. Pertemuan 4 tentang semen. Pengertian semen dalam terminologi umum dapat digambarkan sebagai bahan yang memiliki sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi suatu kesatuan yang padat. Kata semen berasal dari bahasa Latin, cementum, yaitu pengikat atau perekat. Semen Portland diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1824 oleh Joseph Abstin. Pembuatan semen Portland adalah bahan dasar material berkapur seperti limestone ataupun kapur dan material lempung seperti tanah liat. Tahapan pembuatan semen terdiri dari penggilingan, pencampuran material sesuai dengan komposisi, dan pembakaran di dalam kiln pada suhu 1300 sampai 1500 derajat Celcius. Semen hidrolik adalah material mengeras
bila dicampur air. Setelah mengeras, tidak mengalami perubahan kimia jika dikenai air. Dalam pembuatan proses semen, ada proses basah, ada proses semi basah, ada proses semi kering, dan proses kering. Komposisi kimia pada Portland semen: kapur, silika, alumina, dan besi oksida. Kehalusan penggilingan. Kehalusan penggilingan sangat penting dalam hubungannya dengan kemudahan pengerasan adukan beton. Kehalusan semen dapat mengurangi bleeding dan laju hidrasi tergantung dari kehalusan partikel semen. Panas hidrasi adalah jumlah panas semen yang belum terhidrasi, yaitu dikeluarkan sampai terjadi hidrasi yang komplit pada temperatur tertentu. Kenaikan suhu pada beton disebabkan oleh volume beton yang dicetak setiap satu kali operasi, kecepatan mencetak beton, keadaan suhu sekitar, dan suhu beton pada saat dicetak. Jenis-jenis semen hidrolis. Semen pozzolan diperoleh pertama kali di daerah sekitar Pozzuoli, Italia, dibuat dari campuran semen Portland dengan fly ash dan silika foam dan serbuk bata. Berdasarkan perbedaan komposisinya ada 5 tipe, yaitu tipe pertama semen biasa, tipe kedua bisa tahan panas sedang, tipe ketiga cepat mengeras, tipe keempat tahan panas rendah, dan tipe kelima tahan sulfat. Jenis-jenis semen non-hidrolis ada Gibbs, ada lime, ada semen magnesium, dan semen belerang. Pemakaian air dan semen terlalu banyak dapat menyebabkan penyusutan yang luar biasa dengan mengikatnya kecenderungan untuk terjadinya retak-retak dan disimpan dengan baik. Pertemuan 5 tentang air semen dan admixtur. Pengertian air semen: air adalah bahan pembentuk beton. Air juga proses pembentukan kekuatan pada pasta semen. Kualitas air pencampur disyaratkan sebagai air yang dapat diminum. Fungsi air pada semen untuk reaksi kimia dan sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen. Tujuan utama pemakaian air untuk proses hidrasi dan untuk perawatan curing. Syarat mutu air menurut British Standard: garam anorganik, NaCl dan sulfat, air asam, air basah, air gula, minyak, rumput laut, dan zat-zat organik. Bahan campuran admixtur. Admixtur adalah bahan yang ditambahkan pada campuran beton pada tahap pencampurannya. Tujuan penggunaan admixtur di beton untuk meningkatkan workability tanpa mengubah kadar air, untuk mengurangi kadar air tanpa mengubah workability, dan untuk memberikan pengaruh terhadap kombinasi di atas. Pertemuan 6 tentang beton segar. Beton segar atau beton plastis adalah material campuran segar terdiri dari semen, air, dan agregat yang dapat dicetak ke dalam bentuk apapun. Workabilitas dapat dilihat dari nilai slope yang identik dengan tingkat keplastisan beton. Workabilitas ada 3, yaitu kompabilitas, mobilitas, dan stabilitas. Segregasi adalah pemisahan dari berbagai bahan campuran beton, yaitu kecenderungan butir-butir kasar untuk lepas dari campuran beton. Segregasi disebabkan oleh beberapa hal: kurang semen pada campuran beton, air yang berlebihan, besar ukuran agregat kasar maksimum lebih dari 40 mm, cara pengolahan yang tidak memenuhi syarat. Pencegahannya: penggunaan air sesuai dengan syarat, ukuran agregat sesuai dengan syarat, dan pemadatan baik. Bleeding adalah mixing water yang naik ke permukaan beton sesaat setelah beton selesai dicor dan partikel agregat kasar turun ke bawah. Penyebabnya campuran terlalu basah dan rancangan campuran beton yang kurang baik. Penanggulangannya mengkombinasi pasir kasar dengan pasir yang lebih halus dan menaikkan jumlah semen. Susut adalah perubahan volume beton ke arah yang lebih kecil akibat mengeringnya beton pada waktu mengeras, menyebabkan terjadinya retak pada beton. Penyebabnya faktor air semen terlalu tinggi, pemakaian semen terlalu banyak, modulus kehalusan agregat tidak memenuhi syarat, intensitas pengadukan yang kurang baik, dan kelembaban udara. Rongga lubang. Rongga lubang kecil merupakan masalah beton yang timbul pada permukaan beton yang sudah mengering. Penyebabnya terjadi akibat udara yang terjebak di dalam beton. Penanggulangannya menggunakan mold oil yang tidak bersifat sticky dan modifikasi mix design agar beton lebih efektif. Slump test seperti pada gambar
dan competing faktor tes seperti pada gambar. Pengujian faktor kepadatan dirancang untuk mengukur derajat kepadatan suatu beton. Derajat kepadatan biasa disebut dengan faktor kepadatan. Pengkristalan, penyebab akibat garam-garam yang bersifat alkali terbawa ke permukaan plesteran, beton dan batako, bercak-bercak seperti basa. Pencegahannya, pengecatan dilakukan setelah tembok atau plesteran atau beton telah kering sempurna di mana kadar alkali dan kadar air dari permukaan. Pertemuan 7 tentang kekuatan beton. Pengertian beton. Beton adalah bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lain. Jenis-jenis beton: beton prategang, beton pracetak, beton massa, beton mortar, beton ringan, beton bertulang, beton siklop, beton serat, beton ekspose, beton non-pasir, dan beton hampa. Syarat kuat tekan beton. Yang pertama, low strength, kurang dari 20 MPa. Yang kedua, moderate strength, 20-40 MPa. Yang ketiga, high strength, lebih dari 40 MPa. Pemakaian kuat tekan beton, yaitu 2.500 PSI sampai 4.000 PSI. Yang kedua, lebih dari 4.000 PSI. Dan yang ketiga, lebih dari 10.000 PSI. Kuat tarik beton. Kuat tarik beton berkisar 1/18 kuat tekan beton dan umurnya masih muda, berkisar 1/20 sesudahnya. Kuat hancur beton. Beton dapat hancur sampai 80 N per mm kuadrat, 12.000 lb per in kuadrat atau lebih, tergantung air semen dan tingkat pemadatannya. Dan sekian dari saya, Revi Fauziah Andini, terima kasih.